Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan 3 orang tamu yang berbeda-beda latar belakangnya. Tamu yang pertama adalah seorang gubernur yang tersohor seantero negeri itu. Ia sangat disegani oleh siapapun, dan Imam Ahmad kenal baik dengan gubernur itu. Yang kedua adalah orang yang kaya raya, saudagar sukses yang hartanya di mana-mana, dan Imam Ahmad pun mengenal baik orang yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah orang yang sangat miskin dan bapa, terlihat dari pakaian yang ia kenakan yang begitu lusuh, kumal, dekil, dan dari raut wajahnya yang seakan-akan menunjukkan begitu lama ia merundung kesusahan. Lantas satu persatu tamu itu mengutarakan maksud dan tujuannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya sang gubernur memulai pembicaraan. Wahai Imam, engkau adalah ulama yang terkenal, ulama yang sangat tinggi ilmunya. Maksud dan tujuanku datang ke sini adalah meminta doa kepadamu. Ketika aku membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaanku. Di negeriku sudah lama tidak diturunkan hujan oleh Allah, dilanda kekeringan sepanjang tahun hingga membuat rakyatku menderita kelaparan di mana-mana. Berikan aku sebuah doa, ketika aku membacanya, Allah akan menurunkan hujan di negeriku. Lantas orang yang kedua dari tamu Imam Ahmad itu mengutarakan maksudnya. Wahai Imam Ahmad, aku adalah orang yang kaya raya, saudagar sukses, hartaku ada di mana-mana. Namun hingga saat ini di usia pernikahanku yang ke-30, Allah tak memberiku satu orang momongan pun hingga saat ini. Aku datang ke sini meminta doa kepadamu agar ketika aku baca, Allah mengabulkan permohonanku dengan memberiku keturunan. Orang yang ketiga pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Wahai Imam Ahmad, bertahun-tahun aku hidup dirudung kesusahan karena aku menderita kemiskinan. Sungguh aku ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah sewaktu-waktu yang mereka inginkan. Aku ini orang yang miskin, tak punya harta. Oleh karena itu, maksud dan tujuanku datang ke sini supaya engkau memberikanku sebuah amalan. Ketika aku baca, Allah mengabulkan keinginanku agar aku diberikan harta hingga aku bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Imam Ahmad bin Hanbal merundukkan kepalanya, berdiam sejenak, lantas menjawab permintaan ketiga tamunya tersebut dengan jawaban yang singkat. Wahai gubernur, wahai saudagar yang kaya saudaraku, wahai hamba Allah yang telah menderita lama kemiskinan, bacalah oleh kalian sebanyak-banyaknya istighfar. Mintalah ampun kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Niscaya permintaan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam lagi Imam Ahmad bin Hanbal dan memutar tasbih, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas salah satu dari tamu tersebut memberanikan diri bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, permintaan kami berbeda-beda.
Engkau hanya memberikan satu amalan kepadaku. Apakah ini bukan sebuah kesengajaan, wahai Imam Ahmad? Seolah-olah orang kaya yang berbicara kepada Imam Ahmad itu meragukan apa yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang tahu akan maksud dari tamu tersebut lantas membacakan sebuah ayat di dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka bacalah istighfar oleh kalian, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hamba-Nya. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian mohon ampun kepada Allah dan dibersihkan dosa kalian oleh Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan di negeri kalian yang menjadi hujan yang berkah. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan menambah harta kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberimu harta dan juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang indah yang di dalamnya akan dialirkan sungai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, istighfar adalah amalan yang sangat pendek namun begitu dahsyat, luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah wujud pengakuan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa. Tersungkur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita ini salah, kita lemah, dan Allah tak bosan-bosannya memberikan ampun kepada hamba-Nya. Namun sayang, terkadang kita yang justru bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang terus dan pandai memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.